Selamat pagi semua, perkenalkan saya Dian Sulistiawati Zahrani, nomor absen 11 dari kelas 11-1. Saya akan mempresentasikan mengenai replikasi DNA dan sintesis protein. Sebelum masuk, mari kita bahas struktur DNA sendiri. DNA merupakan suatu polimer yang terdiri atas ratusan hingga ribuan nukleotida, di mana setiap nukleotida terdiri atas gugus fosfat, gula pentosa atau deoksiribosa, dan basa nitrogen, di mana basa nitrogen pada DNA terdiri atas purin, yakni adenin guanin, dan pirimidin, sitosin, timin, di mana adenin akan berpasangan dengan timin dan guanin akan berpasangan dengan sitosin. DNA dapat memperbanyak diri berkali-kali secara sempurna melalui replikasi. Replikasi bertujuan agar sel anakan hasil pembelahan mengandung DNA yang identik dengan DNA induknya. Replikasi sendiri memiliki 3 teori terkenal, yakni konservatif, semi-konservatif, dan dispersi. DNA berbentuk seperti tangga terpilin atau double helix. Nah, bagaimana tahapan replikasi DNA? Seperti ini. Jadi, beginilah gambaran proses replikasi DNA. Yang pertama, helikase memisahkan ikatan ganda DNA sehingga DNA yang awalnya double strand menjadi single strand. Kemudian tahap yang kedua, protein pengikat rantai tunggal atau single strand DNA binding protein menstabilkan rantai tunggal sehingga rantai yang telah dibuka helikase menjadi stabil. Kemudian karena DNA memiliki orientasi yang berbeda, yakni 5 aksen menuju 3 aksen dan 3 aksen menuju 5 aksen, sedangkan replikasi hanya terjadi dari ujung 5 aksen ke 3 aksen, DNA memiliki 2 proses yang berbeda dalam replikasi, yakni leading strand dan lagging strand. Leading strand terjadi pada strand dari arah 5 aksen menuju 3 aksen. Leading strand dibentuk berkelanjutan oleh DNA polimerase. Leading strand ini dibentuk secara kontinu searah dengan garpu replikasi sehingga dihasilkan dengan cepat. Kemudian yang kedua, lagging strand. Lagging strand ini melawan garpu replikasi atau dari arah 3 aksen menuju 5 aksen. Sehingga lagging strand dibentuk sepotong-sepotong dengan awalan primase membentuk RNA primer yang akan diperpanjang DNA polimerase untuk membentuk fragmen Okazaki. Jadi, primase membentuk RNA primer yang diwarnai warna pink ini, kemudian DNA polimerase akan membentuk fragmen Okazaki antara primer-primer. Kemudian, proses yang kelima, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambungkan fragmen Okazaki hingga menjadi rantai yang utuh. Kemudian dihasilkan 2 anakan yang identik terhadap induk sebagai hasil dari replikasi DNA. Nah, peristiwa yang kedua, sintesis protein. Sintesis protein adalah proses pembentukan partikel protein yang melibatkan sintesis RNA dan dipengaruhi oleh DNA. Sintesis protein berlangsung di dalam inti sel dan ribosom dengan bahan baku asam amino. Jenis asam amino yang nantinya akan membentuk protein ditentukan oleh kodon pada mRNA. Kini tahapannya. Sintesis protein terdiri atas 2 tahap, yakni transkripsi dan translasi. Tahap yang pertama, transkripsi terjadi di nukleus, merupakan proses sintesis messenger RNA atau RNA duta oleh RNA polimerase yang diarahkan oleh DNA.
mRNA hasil transkripsi akan mengalami pembuangan intron sehingga tersisa ekson-ekson yang nantinya akan dikode untuk menjadi protein. mRNA matang ini akan meninggalkan nukleus menuju sitoplasma untuk melanjutkan proses sintesis protein selanjutnya, yakni translasi. Translasi adalah proses menerjemahkan kodon atau mRNA yang berlangsung pada ribosom dengan bantuan tRNA atau RNA transfer. tRNA akan terus membawa asam amino yang sesuai dengan kodon pada mRNA sehingga terbentuk rangkaian asam amino. Proses ini disebut elongasi. Proses elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai kodon stop pada titik terminasi. Saat mencapai titik terminasi, faktor rilis akan menyebabkan asam amino terlepas dari kompleks ribosom. Hasil akhirnya terbentuk protein dengan rangkaian asam amino sesuai dengan kodon dalam mRNA.